kita kan sering sekali ini semoga Allah meridhai kita gitu kan gitu ya. Bahkan dalam mengajar kita pun ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi, hanya keridhaan Allah. Nah, untuk ridhonya nanti bagaimana. Dan huruf keempat adalah mim. Mim yang terakhir kedua, para sahabat mengartikannya apa? Mahabbah, cinta Allah. Kita yang pertama saja muhajir dari nafsu. Nafsu ini harus diperangi. Bahkan Rasulullah SAW baru saja selesai pulang dari perang Badar, beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa kita baru saja selesai dari perang kecil dan menuju perang besar. Sahabat kaget. Perang Badar itu pasukan muslim Madinah itu hanya 300 orang melawan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 1000, yang luar biasa. Kadang pertolongan Allah kemudian menang. Itu kata Rasul dianggap perang kecil. Sehingga sahabat bertanya, kalau gitu perang apa yang perang besar ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, perang melawan hawa nafsu. Perang nafsu. Berarti kan itu nafsu itu jelek, Pak. Jelek, benar. Berarti Bapak mau nggak tidak punya nafsu? Hah? Mau? Wah, kalau Bapak tidak punya nafsu, Pak punya istri di rumah. Kalau Bapak tidak punya nafsu, istri ngapain aja, Pak? Jangan apa-apain loh, Bapak nggak punya nafsu. Itu ada makanan enak-enak tuh, ada rendangnya, ada telurnya. Lalu Bapak beli dua nafsu. Maksudnya kalau gitu berbeda. Kalau satu sisi nafsu dan perang, tapi kalau kita butuh nafsu juga. Di satu sisi nafsu untuk diperangi, di satu sisi kita juga perlu nafsu. Monggo silakan. Ya sambil jalan aja ya, terus saja. Monggo. Nafsu itu adalah bahkan gini Pak, para sahabat, nafsu itu dalam istilah lainnya disebut jiwa, soul, hidup, sesuatu yang hidup itu adalah jiwa. Maka Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Barang siapa yang punya nafsu, setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Jadi kalau Bapak nggak pengen nafsu, ya mati. Pengen tahu ya, nafsu. Para sahabat mengatakan bahwa manusia sempurna itu kalau ada 3 lengkap. Ada apa? Ada raga, ada nyawa, ada rasa. Ada jasad, ada nafs, ada sir. Ya, orang tidak punya nyawa, tidak punya rasa, hanya ada jasadnya, itu disebut mayat. Orang punya jasad, punya nafs, punya nyawa, tidak punya rasa, biasanya dalam-dalam kalau pelatih gitu ya, kalau berselana gitu kan, boleh terus diberi rasa soalnya kan gitu ya, orang sinting, orang gila gitu kan gitu, biasanya itu yang tidak punya rasa. Maka kita yang sempurna adalah punya raga, punya rasa, punya nyawa. Nyawa itu, nafs itu adalah bagian batin dalam diri kita. Diri kita ini ada 2 unsur, ada unsur batin, ada unsur lahir. Maka ada hadis yang mengatakan, yang bukan hadis nggak apa-apa. Man arafa nafsahu faqad arafa
Allah. Barang siapa mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Kalau kita mengenal diri kita, maka ada 4 unsur batin kita dan 1 unsur batin kita. Unsur basariah kita jasad yang jelas ini. Bila kurang bagus. Mulai dari rambut sampai ujung kaki. Batin kita 4. Ada akal, ada ruh, ada qalbu, dan ada nafs, jiwa. 3 unsur batin itu dibuat pertama kali oleh Allah. Karena sesungguhnya akal, ruh, dan qalbu dan nur diciptakan sama. Sebagaimana kata Nabi, awalu ma khalaqtu ruhi wa awalu ma khalaqallahu nuri. Awalu khalaqallahu qalam, awalu khalaqallahu ma khalaqallahu aqlu. Jadi akal itu sudah diciptakan dulu. Sementara nafs itu diciptakannya unsur batin adalah belakangan. Nafs itu lahir perpaduan antara unsur basyariah, jasad yang diperoleh dari saripati tanah min sualatin, ada 4 unsur, air, tanah, api, angin, bercampur dengan unsur suci dari Allah, manafaktu fihi min ruhi. Maka setelah bercampur, Allah menyampaikan di dalam surat As-Samsi, wan nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafs dan penyempurnaan penciptaannya, kata Allah, maka nafs itu diilhami dari nafs yang paling jelek sampai yang terbaik. Dari nafs yang paling paling khianat sampai yang paling taat. Nafs yang paling tidak baik sampai yang paling baik. Nafs yang paling bohong sampai yang paling jujur. Nafs yang paling jujur sampai nafs yang paling takwa. Ada degradasi nafsu. Ada 7 tingkatan nafsu, yaitu nafsu yang lebih dominan unsur akalnya karena pengaruh basariahnya. Ini adalah nafsu amarah, nafsu lawamah, dan mulhimah. 3 nafsu ini lebih dominan aspek akalnya. Akal ini karena didominasi oleh basariah. Sedangkan nafsu yang keempat adalah nafsu di pertengahan, nafsu ma'inah. Dan nafsu 3-nya ada di sebelah kanan. Jadi kalau saya menggambarkan maksud itu ibarat kayak pernah di sekolah bikin garis bilangan gitu ya. Ada titik 0, tengah-tengah itu nafsu mutmainah. Ke kiri itu nafsu mulhimah, ke kiri lagi nafsu lawamah, ke kiri lagi nafsu amalah. Lalu di sebelah kanan mutmainah ada nafsu radiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah. Nah, nafsu radiyah, nafsu kamilah, mardiyah dan kamilah ini dominan unsur ruhnya, unsur batiniahnya, unsur qalbunya. Ini udah karena agak lewat apa namanya loncat gitu ya, nggak apa-apa baca. Nah, karena bicara nafsu dulu, harusnya tadi bicara tentang agama, kan ini kan kita bertabaruk pada kita bisa apa? Nafsu yang harus diperangi itu adalah nafsu yang terdiri atas nafsu mulhimah, nafsu lawamah, dan nafsu ammarah. Orang psikologi menyebutnya unsur ego. Nah, ini kesukaan sebetulnya pas. Dia orang psikolog. Amarah itu id. Orang psikologi menurut ego itu ada id, ada ego, dan ada super ego. Gak apa-apa lah, ada nanti ilmunya. Apa itu? Ini ego, super ego. Ya gak apa-apa lah, pokoknya ada pertemuan orang psikologi sana. Itu pokoknya unsur
dengan nafsu amarah. Unsurnya kenikmatan fisik, kenikmatan basaria, akal di bawah sadar. Bangsa sadar adalah akal. Di bawah sadar itu akal. Di bawah sadar akal. Kenapa? Kita ini diilhami oleh Allah dua unsur sensor dalam menangkap. Ini terlalu tinggi saya ngomong di sini kan berapa? Oke, ya pokoknya kita itu ada kalbu, ada hati, Bu. Hati itu untuk menyebut nangkap yang ini yang ketenangan, Hindu ke masjid gitu ya, senang apa gitu. Nah, sedangkan yang kedua akal. Akal itu sensornya dibantu dengan panca indera. Nah, coba kalau makan ininya yang itu kan lidah, ini yang nikmat lidah kan, nggak mikir apa itu halal atau haram. Kalau bicara halal haram itu tidak pernah itu kalbu. Tapi kalau bicara oh ini enak tidak enak itu bicara akal. Nah kira-kira gitu. Kalau pegang ini apa? Ada yang dipegang, ada yang empuk gitu. Wah enak banget yang empuk gitu. Tahunya apa? Tahunya apa kurang sepuh gitu. Empuk-empuk itu halal haram. Bicara halal haram, sah tidak itu bicara kalbu. Apa hak kita atau bukan itu bicara kalbu, ya kita sederhananya gitu. Tapi bicara nikmat tidak itu bicara akal. Jadi, nah yang harus ini adalah suatu amaran nafsu yang luar biasa yang orientasinya pokoknya untuk kesenangan duniawi. Ini Pak Haji Halim, kalau dia punya nafsu amarah, ini dia tidak ada pengaruh unsur rohaninya. Ngapain bangun musola? Gak dapat untung apa-apa bangun musola itu gitu kan? Kalau bisa masih mending bangun hotel akan untungnya kan begitu. Itu nafsu yang harus diperangi gitu. Nah, ini contoh. Apalagi bikin nanti kalau awalin, untungnya harus bayar para tidaknya itu. Ini kenapa dia melakukan ini? Karena ada unsur ruhnya, batinnya yang mempengaruhi beliau. Kalau enggak, ngapain? Tadi bikin hotel, bikin ruko aja, daripada di rumah. Dapat untung banyak gitu. Itu usul dasarnya. Kenikmatan dunia, punya uang banyak daripada pengorbanannya mesti lebih maning gitu kan gitu. Soalnya nah, kira-kira atau amarah itu adalah nafsu yang itu orientasinya pokoknya terserah. Tapi menginjak ke ego udah ada aspek sosialnya. Nah ini ruh itu mengenai aspek sosial, ruh tangannya atau dalam nafsu lawamah itu udah ada ya memang berbuat salah tapi udah ingat dengan dosa, ingat juga tentang nanti waktu sisa akhirat. Akhirnya ya pokoknya manakib datang, sholat datang. Tapi kalau ada teman ngajak kongko-kongko sambil minum-minum dia masih tetap gitu. Jadi kayak STMJ, sholat terus masih ya jalan. Nah, itu kira-kira separuh-paruh lagi. Naik lagi ke super ego, dalam bahasa Arab disebut mohimah. Mohimah itu udah lebih condong banyak aspek rohaninya gitu. Ya udah ada banyak manakiban sering, zikirnya sudah sering, basmah sering. Tapi kalau ada teman mengajak untuk misalnya ya ajak ke tempat dugem, dia masih jalan, apalagi dibayarin gitu kan gitu. Masih ada itu. Nah nafsu inilah yang harus diperangi, yang harus dilawan supaya diri kita tidak terjerumus sebagaimana tadi dalam tanbih, tidak tergoda oleh bujukan nafsu dan diperdaya terpengaruh oleh bisikan setan. Dalam diri kita ini ada dua musuh, musuh dari dalam dan musuh dari luar. Yang paling berbahaya itu musuh dari dalam, karena musuh dari dalam itu tahu tentang seluk beluk kita, tahu mungkin tentang istilahnya punya
punya kartu truk, punya kartu as kita. Wallahu alam. Kalau yang kejadian sampai sekarang itu ada apa namanya? Yang di kepolisian itu ya. Punya apa namanya? Dia tidak tahu ya. Dia tanya-tanya wallahu alam. Jadi musuh yang paling dalam kayak bahaya itu dari dalam. Tapi musuh dari dalam itu sebenarnya tidak bisa bergerak kalau tidak digoda oleh musuh luar. Musuh luar siapa yang tadi dikatakan tadi? Dua musuh itu yang dari luar itu setan. Kita selalu bisa sehingga menyalahkan setan. Padahal yang paling berbahaya menjerumuskan kita adalah nafsu kita, nafsu yang basariah tadi. Memang teman di dalam ini tidak akan bisa berbuat ini kalau tidak digoda dari luar, kan bisa saja begitu. Terkait dengan ini sejarah. Saya pernah menyampaikan, kita ini ada di daerah Jawa Barat, Indramayu, Cirebon, Padang, Jawa Barat. Pernah ada di bawah kekuasaan Pajajaran. Singkat cerita, setelah adanya kerajaan Cirebon dan Kesultanan Banten, Sultanan Cirebon, Sultanan Banten, kerajaan Pajajaran masih tetap eksis, yaitu di daerah Pajajaran, Bogor. Tapi kerajaan Banten berulang kali menyerbu Pajajaran. Sejak zaman Sultan Hasanuddin tidak pernah tebus karena dia punya benteng pertahanan prakonnya yang luar biasa kokohnya. Baru pada Kesultanan putranya Hasanuddin, Maulana Yusuf, dia gunakan strategi. Dia cari informasi, dan setelah dapat informasi, ternyata pegawai Kesultanan Banten punya pegawainya, katakanlah si A, punya sedulur yang kerja di kerajaan Pajajaran. Dan secara kebetulan saudara pegawai si A yang di Kesultanan Banten itu yang kerja di kerajaan Pajajaran, beliau kurang mendapatkan perhatian, gajinya kurang, pangkatnya kurang naik mundur gitu kan, sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh Syekh Maulana Yusuf bagaimana dalam rangka memerangi kerajaan Pajajaran. Dibujuklah Simpi, orang yang kerja di Pajajaran yang punya saudara, katakanlah si adik kakaknya di Banten, untuk bekerja sama. Kerja samanya di mana? Nanti kalau pasukan Banten menyerang, tolong dibukakan pintu gerbangnya. Dan ditentukanlah hari penyerangan Banten yang diketahui oleh si B, adiknya yang kerja di Kesultanan Banten, disebutlah ke sana dan beliau bertugas sebagai menjaga pintu gerbang. Begitu pasukan Banten datang, bukan ditutup pintunya tapi dia buka, maka kemudian kerajaan Banten bisa masuk ke dalam kerajaan Pajajaran, dan akhirnya kerajaan Pajajaran perang dikalahkan. Dan kemudian itulah terakhir Pajajaran. Yang tersisa sekarangnya besok ini Pajajaran mau ke Sumedang ya Pak ya. Nah, Sumedang itu hanya tersisa kejajaran Pajajaran itu, kerajaan Pajajaran itu mahkota Bimokasi, mahkota sultannya yang dibawa lari waktu itu. Itulah kalau ada kerjasama musuh luar dan dalam, Pak Polri ini Pak Sana lebih tahu taktiknya begitu, dia polisi. Nah itulah, maka harus kita bentengi banget bagaimana nafsu kita ini terkendali supaya tidak terbuai oleh godaan nafsu, sehingga godaan setan yang dari luar tidak mempengaruhi diri kita untuk tetap taat beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Berbagi waktu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.